Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, yaitu channel Hidayatul Nur Wulandari. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Nur Wulandari dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan jiwa pada pasien isolasi sosial, di mana manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan akan dihargai, dicintai, dimengerti, dan diterima oleh lingkungannya. Kebutuhan ini akan terpenuhi pada saat manusia melakukan sosialisasi dengan lingkungan. Pasien isolasi sosial mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga pasien memerlukan bantuan dari tenaga kesehatan, khususnya perawat, agar mampu melakukan sosialisasi yang akhirnya kebutuhan pasien sebagai makhluk sosial terpenuhi. Asuhan keperawatan isolasi sosial diberikan agar pasien dapat melakukan interaksi sosial dan keluarga mempunyai kemampuan merawat pasien isolasi sosial di rumah dan lingkungan sekitar. Isolasi sosial merupakan keadaan di mana seorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Pasien mungkin merasa ditolak atau tidak diterima di lingkungannya, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Pada konsep asuhan keperawatan, yang pertama sekali kita lakukan yaitu pengkajian, di mana pengkajian itu terdiri dari pengumpulan data melalui data biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Ada beberapa faktor pencetus. Yang pertama, faktor biologis, seperti faktor herediter, risiko bunuh diri, riwayat penyakit atau trauma kepala, riwayat penggunaan nafza. Adapun faktor psikologis, yaitu seperti pengalaman negatif berhubungan terhadap gambaran diri, ketidakjelasan atau terlebih peran yang dimiliki, kegagalan dalam mencapai harapan dan cita-cita, serta krisis identitas dan kurangnya penghargaan baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Adapun faktor sosial budaya, seperti sosial ekonomi rendah, riwayat penolakan lingkungan pada usia perkembangan anak, tingkat pendidikan rendah, serta kegagalan dalam hubungan sosial, seperti terjadinya perceraian atau hidup sendiri, tidak ada keluarga. Stresor presipitasi, seperti riwayat penyakit infeksi, penyakit kronis atau kelainan struktur otak, kekerasan dalam keluarga, kegagalan dalam hidup, kemiskinan, adanya aturan atau tuntutan keluarga atau masyarakat yang sering tidak sesuai dengan seseorang, atau terjadinya konflik antara masyarakat. Tanda dan gejala isolasi sosial, subjektifnya merasa sepi, merasa tidak nyaman, merasa bosan dan waktu terasa lambat, tidak mampu berkonsentrasi dan merasa ditolak. Sedangkan objektif, banyak diam, tidak mau bicara, menyendiri, tidak mau berinteraksi, tampak sedih, ekspresi dangkal dan datar, kontak mata kurang. Di mana di sini ada proses keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajiannya, wawancara, di mana wawancaranya itu contohnya seperti bagaimana perasaan Anda saat berinteraksi dengan orang lain, apa ada perasaan yang tidak aman, bagaimana pendapat Anda terhadap orang-orang di sekitar, apakah Anda memiliki keluarga atau teman dekat, bila punya siapa nama keluarga atau teman dekat Anda itu, adakah anggota keluarga atau teman yang tidak dekat dengan Anda, bila punya siapa nama keluarga atau teman yang tidak dekat dengan Anda itu, serta apa yang membuat Anda tidak dekat dengan orang tersebut. Pada proses keperawatan, pada saat observasi, terkadang seseorang itu
diam atau tidak mampu bicara, menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain, tampak sedih, ekspresi dangkal dan datar, serta kontak mata seseorang tersebut kurang. Di mana diagnosa keperawatan jiwanya yaitu isolasi sosial. Tindakan keperawatan yang pertama itu pasien mampu membina hubungan saling percaya, mampu menyadari perilaku isolasi sosial, serta mampu melakukan interaksi secara bertahap saat melakukan kegiatan rumah tangga atau kegiatan sosial. Pada pasien isolasi sosial yang kita lakukan itu melatih pasien untuk berlatih bercakap-cakap antara pasien dengan orang lain agar tumbuhnya percaya diri. Baiklah, itulah penjelasan materi